Baik, jadi kita akan masuk ke yang laporan survei dulu aja. Jadi kemarin kan kami sudah ke sana. Kalau kemarin kan sama Nanda. Nah, yang sekarang sama Ilham gantian biar nggak bosan ya. Jadi di sini slide selanjutnya aja Ilham. Nah, oke. Jadi jaringannya ada. Iya, jaringannya agak ini ya. Oke, jadi di kemarin waktu kita main-main ke sana itu ada beberapa hal yang terkait SDM dan juga operasional yang kita temukan. Jadi cara struktur organisasi memang sesuai dengan yang diceritakan oleh Mas Rizky, belum memiliki struktur organisasi. Kemudian di kantor pusat sendiri itu untuk Dokter Yulia itu ada 7 karyawan, 7 terapis, 2 CS, admin, dan keamanan. Kemudian untuk rekrutmen itu dilakukan rekrutmen secara terbuka, baik diposting di media sosial maupun diumumkan dari satu karyawan ke karyawan yang lain. Dan untuk pelatihan biasanya pelatihan langsung ya, langsung pada waktu karyawan baru bekerja langsung dilatih oleh seniornya. Kemudian untuk masalah yang kemarin saya temukan itu adalah masalah ujian. Jadi terapis itu kan diminta untuk tes sama Bu Dokter, cuman banyak sekali yang terapis itu belum melakukan tes sehingga belum mendapatkan sertifikat. Padahal hal tersebut kan sangat penting karena akan mengaruh ke gaji, tunjangan, dan juga pelayanan. Karena kalau sudah memiliki itu hasil dari tesnya itu nanti orang akan lebih percaya pada terapisnya. Kemudian penilaian kinerja kemarin juga belum ada, dan untuk penggajian atau remunerasi masih menggunakan skema gaji pokok ditambah dengan insentif yang berasal dari jumlah perawatan yang dilakukan masing-masing terapis. Dari masalah-masalah yang tadi saya kemukakan itu kiranya memang untuk SDM, bagian operasional itu seperti yang saya ceritakan di awal tadi, memerlukan struktur organisasi baru. Dimana kalau ada struktur organisasi baru itu kan pekerjaan, kemudian orang-orangnya, kemudian tanggung jawabnya, kemudian job deskripsinya kan lebih jelas supaya nanti alur tanggung jawab dan juga monitoringnya lebih mudah. Itu nanti akan ada bagian baru atau divisi baru, namanya nanti HRD atau mungkin SDM ya, divisi SDM atau divisi HRD, yang nanti itu tugasnya ya antara lain merekrutmen, kemudian untuk fasilitasi ujian, karena kemarin kan ujiannya itu personal, artinya kan diajuin setiap orang sendiri-sendiri. Nah nanti kalau yang sekarang ada HRD-nya berarti nanti ujiannya difasilitasi atau diajukan oleh SDM-nya. Kemudian jenjang karir nanti ada, kita bikin di struktur organisasi yang barunya, nanti akan ada supervisor di masing-masing unit usaha. Jadi misalnya di unit usahanya Mas Rizky yang katakanlah Dokter Yulia kantor pusat, berarti nanti Dokter Yulia kantor pusat itu ada supervisor. Kemudian nanti di Dokter Yulia kantor cabang itu nanti juga ada supervisornya. Kemudian yang di barbershop dan juga di perumahan juga ada. Jadi supervisor itu nanti yang akan berhubungan dengan kantor pusat dan juga akan mempertanggungjawabkan seluruh kinerja atau seluruh pencapaian kerja dari cabang atau unit usaha tersebut. Jadi nanti Mas Rizky udah nggak repot lagi. Kalau kemarin-kemarin kan Mas Rizky harus ngecek satu persatu ya. Ada si supervisor ini kayaknya nggak perlu lagi Mas Rizky-nya repot-repot. Tuh. Jadi nanti tinggal nanya ke supervisornya aja. Misalnya supervisor Dokter Yulia itu nanti Mas Afif misalnya, yang cuma misal doang, nanti Mas Rizky nanya aja ke Mas Afif, itu di pusat ada masalah apa gitu, kurang apa, perlu butuh apa, seperti itu. Jadi alurnya nanti lebih simpel gitu, dan tidak lagi Mas Rizky harus turun ke bawah. Kalau untuk keuangan itu sebenarnya ini untuk pelatihan yang next ya, maksudnya bukan hari ini.
Jadi kalau yang keuangan itu nanti akan dihandle oleh Mbak Ita, nanti yang akan menerangkan khusus untuk keuangan, kemudian budgeting atau penganggaran. Terus nanti Mbak Ita juga bakal ngajarin menggunakan software. Karena info Mas Rizky sudah diinstal, tetapi accurate-nya belum dipakai. Jadi nanti bakal diajarin sama Mbak Ita supaya yang sudah diinstal itu nanti terpakai dan prosesnya lebih cepat, kemudian tidak lagi harus ngirim-ngirim dokumen dan apa ya, bisa real time, itulah real time apa tepat waktu ya, supaya itu apa namanya, alur pembuatan laporan keuangannya lebih cepat dan bisa dimonitor. Yang penting kan bisa dimonitor ya, seperti itu. Kalau di bidang keuangan itu mungkin nanti disendirikan ya pelatihannya, jadi nggak di hari ini gitu. Untuk yang pelayanan dan pemasaran, itu kemarin saya sempat dengar juga dari yang cabang yang di Warujayeng itu cerita kalau untuk dokter, konsultasi dokternya itu sudah tidak ada, sudah berhenti di sana. Jadi mungkin nanti Mas Rizky mungkin ya, Rizky minta tolong mungkin nanti kalau misalnya sekiranya memang ada mungkin teman ibu dokter atau siapa yang bisa untuk layanan itu mungkin diadakan lagi untuk di cabang. Kemudian beberapa fasilitas kemarin ada yang bilang, Mbak terapis tuh bilang misalnya kayak mandi rempah itu ada yang nanya, cuman belum diadakan, belum ada pelayanannya. Kemudian mungkin nanti untuk antrian, kemudian sistem rekam medis seperti itu nanti mungkin bisa dibuat semi online ya, karena kalau full online kayaknya kalau menggunakan software perekaman medis itu saya sudah mencoba mencari tahu itu ternyata cukup mahal softwarenya. Jadi mungkin nanti saya rekomendasikan semi ini aja, semi online. Mungkin bisa direkam tertentu untuk rekam medis tertentu, mungkin biodata ya. Biodata itu bisa direkam, tapi untuk yang catatan-catatannya mungkin nanti masih manual seperti itu. Kemudian masalah tarif itu kemarin ada cerita bahwa tarifnya itu masih belum update, belum sesuai dengan yang persaingan sekarang ada. Jadi maksudnya harus mungkin lebih diupdate lagi supaya lebih bersaing dengan klinik yang lain. Kemudian promosi juga, nanti masalah promosi kemarin ada juga yang komplain promosi selama ini cuman yang diutamakan itu, jadi kalau promosi di media sosial ataupun di yang lain itu lebih diutamakan yang pusat, tetapi yang cabang kadang-kadang belum, jadi belum maksimal. Nah nanti akan ada divisi baru atau bagian baru di kantor pusat, itu nanti namanya bagiannya adalah bagian promosi dan pengembangan bisnis. Nah di bagian itu nanti akan tugasnya salah satunya adalah bagian promosi, mempromosikan, membuat leaflet, membuat itu konten di media sosial, terus nanti posting di media sosial, misalnya di Instagram, dan itu nanti cakupannya seluruhnya. Jadi nggak cuma pusat aja, jadi cabang juga kalau misalnya butuh, mereka pengen ada promosi, pengen ada hal-hal yang perlu diposting di media sosial, itu juga bisa lewat situ. Nah, ini coba dibuka. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi nanti di struktur organisasi yang baru itu kurang lebihnya seperti ini ya strukturnya. Nah, yang di atas sendiri itu siapakah dia? Tentu semuanya sudah bisa menjawab ya. Ya, Bapak owner kita, Bapak Rizky, ya itu nangkring di atas sendiri. Nah, kemudian nanti akan ada kantor pusat. Kantor pusat itu kalau menurut info dari Mas Rizky itu nanti jadi satu dengan Dr. Julia kantor pusat, seperti itu. Kemudian di kantor pusat itu ada empat bagian. Yang pertama SDM atau HRD. Itu buat merekrut orang ya, ada rekrutmen, ada pelatihan, kemudian ada tadi yang fasilitator untuk ujian terapis. Nah, nanti yang memfasilitasi bagian HRD. Kemudian yang kedua bagian keuangan. Nah, yang bagian keuangan itu nanti tugasnya salah satunya adalah membuat laporan keuangan konsolidasi. Apa itu laporan keuangan konsolidasi? Adalah laporan keuangan keseluruhan atau gabungan dari seluruh unit usaha yang dimiliki Mas Rizky. Jadi kalau ada laporan konsolidasi itu
nanti biar kelihatan ya, kelihatan sudah berapa banyak alur modal dari seluruh unit usaha. Kemudian modalnya itu sampai sekarang sudah menghasilkan laba atau mungkin malah rugi. Nah, itu kan nanti akan ketahuan di laporan konsolidasi ya. Nanti akan diterangkan sama Mbak Ita di pelatihan selanjutnya. Kemudian selain membuat laporan keuangan, bagian keuangan itu juga bertugas nanti untuk eksekusi ini anggaran. Jadi kalau misal ada bagian mungkin Dr. Yulia Pusat membutuhkan pembelian AC, AC-nya rusak gitu ya. Nah, nanti juga yang mengeksekusi adalah bagian keuangan. Jadi tidak lagi dari Mas Rizky langsung. Kalau kemarin-kemarin kan pada ini ya, pada cerita kalau yang eksekusi pembelian misalnya butuh AC atau perbaikan apa gitu kan dari ibu dokter atau Mas Rizky ya yang mengeksekusi. Nah, kalau yang dengan struktur baru nanti yang bagian keuangan ya gitu. Nah, setelah bagian keuangan, nah ini ada ya aktivitasnya persetujuan anggaran dan mengecek rekening dan sebagainya ya. Yang ketiga, bagian pengadaan. Nah, yang bagian pengadaan itu seperti yang saya ceritain tadi, itu untuk pembelian ya. Misalnya beli AC, kemudian butuh alat-alat misalnya untuk perawatan. Kan itu kan banyak ya alatnya yang dibutuhkan, misalnya udah rusak. Nah, itu nanti di sini di bagian ini yang akan membeli. Nanti alurnya akan saya ceritakan ya, nanti ada alurnya. Nah, kemudian membuat laporan stok opening itu ini jumlah stok ya. Jumlah stok dari apa namanya itu loh yang digunakan untuk perawatan itu kan ada sampo, ada segala macam itu loh, perlengkapan dan segala macam itu nanti dilaporkan di bagian ini. Kemudian yang memilih tokonya, misalnya mau beli AC di toko Jaya Listrik. Nah, itu yang memilihnya itu si bagian ini seperti itu. Jadi nanti dia akan membelikan dan memilih tokonya serta mengantarkan ya, mengantarkan juga nanti untuk perawatan. Perawatan itu maksudnya AC itu kan butuh dirawat, misalnya setiap bulan ganti apa, seperti itu kan harus dirawat. Nah, nanti bagian ini yang bertanggung jawab. Jadi kayak kemarin ada apa sih? Ada komplain dari cabang AC-nya rusak atau apa, itu nanti yang menghandle bagian ini. Jadi nggak lagi harus ke Mas Rizky. Mas Rizky, kantor cabang Warujaya AC-nya nggak dingin. Nah, kemarin kan seperti itu. Nah, besok nggak lagi. Besok lapornya ke sini, ke bagian pengadaan ini. Biar dia yang memperbaiki, menyuruh orang untuk memperbaiki, menservis, dan sebagainya. Nah, kalau yang bagian ini tadi udah saya ceritain ya. Ini untuk promosi online dan offline. Offline itu yang leaflet, sebar brosur. Kalau yang online ya lewat sosmed, WA, dan lain-lain. Kemudian ada tugasnya yang baru itu adalah pengembangan bisnis. Nah, ini titipan dari Mas Rizky ya, pengembangan bisnis itu adalah untuk eksekusi jikalau membuka unit usaha baru atau membuka cabang baru. Jadi misalnya Dr. Julia kan sekarang udah ada cabangnya ya. Kemudian pengen buka cabang lagi, cabang yang kedua atau ketiga. Katakanlah cabangnya misalnya di luar kota, di Kediri. Nah, nanti siapa yang akan mengeksekusi pembukaan cabang di Kediri itu? Nanti bagian ini. Jadi tidak lagi di Mas Rizky yang repot, yang bingung, yang mumet. Tapi bagian ini nanti yang akan mengeksekusi. Eksekusinya mulai dari dia meneliti, mensurvei, kemudian memutuskan, ini loh Mas Rizky, di Kediri, di jalan ini, itu enak dibuat buka cabang baru, misalnya seperti itu. Nah, di bawah 4 bagian ini nanti masing-masing ada unit bisnis. Unit bisnis itu ya Dr. Yulia, barbershop, perumahan, terus nanti apalagi ya, yang kemarin minimarket atau apa, minimarket udah nggak ada ya. Kemarin ada yang baru dibuka itu ya, nah dan seterusnya seperti itu. Ini untuk unit usaha. Jadi kantor pusat nanti itu kan di nempel di Dr. Yulia. Nanti akan ada supervisornya, seperti yang saya bilang tadi ya, ada supervisornya. Supervisor nanti yang mengatur seluruh kerja di unit usaha tersebut. Kemudian ada di bawahnya, ini misalnya ini yang
Di bawahnya ini saya contohkan yang Dr. Yulia kantor pusat ya. Itu ada CS itu yang di depan itu ya. Kemudian admin keuangan dan terapis atau beautician atau barber nanti kalau untuk barbershop. Contohnya seperti ini. Ini untuk yang Dr. Yulia kantor pusat ya. Ini contoh aktivitasnya. Jadi kalau yang supervisor tadi udah saya bilang ya, membuat usulan anggaran, kemudian melakukan pemantauan kinerja dan sebagainya ya. Jadi nggak lagi ke Mas Rizky, tetapi sekarang ke supervisornya masing-masing. Jadi biar Mas Rizky itu nggak mumet gitu. Kalau kemarin kan beliau mumet ya, mumet karena semua komplain masuk ke beliau. Sekarang komplainnya nggak masuk ke Mas Rizky. Jadi ke supervisor masing-masing. Kalau mau curhat masalah apapun jangan ke Mas Rizky, kasihan Mas Rizky gitu ya. Nanti ke supervisor masing-masing. Jadi nanti untuk pembelian barang kita akan semua dipusatkan di kantor pusat, karena di kantor pusat tadi kan ada bagian pengadaan atau pembelian ya. Jadi misalnya begini, ini dimulai dari atas ya, dimulai dari unit usaha itu. Unit usaha itu maksudnya misalnya klinik Dokter Yulia Pusat. Kemudian karyawannya misalnya bagian administrasi itu butuh komputer atau laptop. Dia membuat daftar kebutuhan. Butuhnya laptop apa, mereknya apa, terus kemudian kira-kira harganya berapa. Jadi misalnya Mas Afif ya. Mas Afif tak pakai contoh nggak apa-apa ya Mas. Jadi Mas Afif bikin daftar kebutuhan. Saya butuh laptop merek Toshiba, apa namanya, harganya kira-kira 5 juta. Kemudian dibikin usulan ke bagian adminnya. Ngomong ke bagian admin, saya butuh ini. Kemudian bagian admin nanti bikin surat. Suratnya nanti isinya, nanti ya, nanti ada contohnya suratnya. Kemudian di email. Jadi kita pakai email aja. Kita nggak usah pakai surat-suratan yang zaman dulu, zaman Mas Rizky jatuh cinta dulu kan suratnya pakai Pak Pos ya, udah nggak ini, udah nggak zaman Mas, kayak gitu ya. Sekarang by email aja ya. Jadi suratnya nanti dikirim email ke kantor pusat ya. Jadi nanti email yang selama ini sudah ada. Jadi kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Rizky, katanya sebenarnya di kantor pusat terutama yaitu sudah ada website maupun emailnya. Jadi nanti perbagian, misalnya bagian CS, kemudian bagian admin, kemudian bagian terapis, itu nanti akan punya satu email. Emailnya sendiri-sendiri, dan emailnya itu nanti yang dipakai untuk berkomunikasi antar bagian. Misalnya terapis@drjuliapusat.com, misalnya alamatnya seperti itu. Ya. Kemudian dari email itu nanti dikirimkan ke kantor pusat. Nah, nanti bagian pengadaan kantor pusat itu diterima emailnya. Kemudian dicocokkan dengan anggaran di bagian keuangan. Apakah di anggaran itu ada uangnya? Apakah sesuai usulan dari tadi yang Mas Afif bilang tadi dengan anggaran yang di bagian keuangan? Kalau misalnya ada, langsung setuju untuk pembelian laptop tadi. Nah, nanti kemudian dari persetujuan itu nanti bagian pengadaan mencari toko yang menjual laptop tersebut. Kemudian membeli, nah setelah membeli, membayar tentu saja bekerja sama dengan bagian keuangan ya. Membayar selesai, nah, nanti baru dikirim ke Mas Afif sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Ya, jadi nanti untuk pembelian barang, apapun itu pembeliannya, tidak lagi ke Mas Rizky ya, biar Mas Rizky sedikit istirahat, jadi nanti ke kantor pusat, ke bagian pengadaan, seperti itu ya. Ini untuk semua ya, nggak cuma di Dokter Yulia sih. Nanti barbershop juga seperti itu, perumahan juga seperti itu, jadi nanti berlaku untuk semuanya, seperti itu ya. Nanti kita akan coba, nanti perlahan-lahan, nggak langsung jebret gitu enggak. Nanti kita coba, nanti kita latih dulu bikin suratnya seperti apa. Usulan pengadaan barang. Nah, kepadanya ya, kepada divisi pengadaan atau pembelian kantor pusat ya, dengan hormat. Formatnya biasa sih ini sebenarnya ya. Nanti saya ini ya
saya kirimkan formatnya biar bisa dipelajari ya. Ada namanya, terus dia dari bagian apa ya, jenis barangnya, nomor, jenis barang, tipenya, terus referensi harganya ya. Jadi tiap-tiap orang nanti butuh barang boleh-boleh aja. Tapi nanti harus diusulkan ya, diusulkan kemudian jelas ya, tipenya apa, modelnya apa, kemudian harganya kira-kira berapa. Jadi ini alur untuk HRD. HRD itu SDM, bahasa Indonesianya SDM. Nah, di SDM itu nanti tugasnya bagian SDM itu misalnya merekrut orang, kemudian menggaji, kemudian menilai kinerja, kemudian mencatat absensi, ya, dan lain-lain. Jadi yang kemarin itu kan kinerja karyawan kan belum ada penilaian ya. Nah, nanti mulai ini akan kita cobakan untuk dinilai. Jadi nanti tiap-tiap karyawan, seluruh karyawan itu akan dinilai kinerjanya, hasil kerjanya itu gimana. Nanti pelaporannya masuk ke SDM atau HRD. Nah, ini misalnya mulai ya, mulai dari unit usaha. Kemudian karyawan dinilai kinerjanya selama 1 bulan. Jadi nanti 1 bulan, tiap bulan itu ada laporan penilaian kinerja. Jangan khawatir nanti penilaian kinerjanya simpel ya. Kita bikin yang simpel aja, bukan yang susah-susah. Nanti akan dinilai laporan kinerjanya, dilaporkan ke supervisor. Setelah dari supervisor, nanti supervisor membuat laporan, email lagi, by email, nggak usah surat-suratan yang zaman dulu, kemudian masuk ke kantor pusat, dan diterima bagian SDM. Nanti bagian SDM kantor pusat menerima, membaca, serta memberikan feedback. Ya. Feedbacknya itu maksudnya apa? Maksudnya adalah berupa penggajian. Ya, kan dari kinerja itu kan jadinya nanti ke penggajian ya, berapa jumlah insentif, berapa jumlah gaji yang akan diterima karyawan pada bulan tersebut. Nah, kemudian nanti dilaporkan ke bagian keuangan. Keuangan tentu saja nanti akan melakukan pengajian dengan mentransfer ke cabang dan karyawan tersebut ya. Jadi nanti alur seperti ini akan ada setiap bulan. Nah, ini kayak apa sih penilaian kinerja karyawan? Ini jadi nanti ada namanya, diisi seperti biasa. Ini misalnya siapa ya? Misalnya Mas Afif lagi lah. Mas Afif jadi korban hari ini. Gak apa-apa ya Mas. Nah, namanya Mas Afif. Unit usahanya Dr. Yulia Pusat. Unit kerjanya misalnya admin. Terus nanti periodenya misalnya bulan Juli 2020. Nah, ini ada absensinya. Berapa hari nggak masuk. Kemudian nanti apakah pernah terlambat atau tidak. Seperti itu. Apakah pernah datang siang atau enggak gitu ya. Apakah pernah pulang cepat atau enggak. Jadi terdeteksi semua ya di sini ya. Jadi jangan coba-coba untuk pulang cepat. Enggak lah, bercanda. Kecuali kalau udah diizinin Mas Rizky ya nggak apa-apa. Nah, jadi ketahuan ya. Nanti jumlah absensinya tiap bulan berapa hari. Terus yang bagian kedua, penilaian hasil kerja atau kinerja. Itu nanti diisi dengan angka. Angkanya ini 1 sampai dengan 5. Jadi misalnya di bagian karakter, misalnya orangnya karakternya Mas Afif itu bagus sekali untuk motivasi bekerjanya bagus, berarti 5 ya. Terus kemudian motivasinya bagus tapi kok nggak disiplin, berarti nilainya 1. Kemudian nggak tanggung jawab, berarti nilainya 1 lagi. Tapi kok komunikasinya bagus, udah berarti nomor 5. Dan seterusnya ya, sampai terakhir, setelah ditotal nanti kan keluar nilainya. Nah, itu tuh. Dikurangi dengan absensinya nanti. Absensi misalnya 10 hari nggak masuk. Nah, nanti hasil akhirnya adalah berupa total skor. Kemudian nanti ada keterangannya, yaitu yang nilainya 80 sampai 100 baik, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau untuk penilaian unit usaha. Unit usaha itu maksudnya misalnya Dr. Yulia Pusat, Dr. Yulia Cabang, barbershop, perumahan, dan seterusnya. Kalau ini ada targetnya. Bedanya kalau dengan yang tadi, itu kan yang tadi karyawannya. Kalau yang ini untuk unit usaha. Jadi ada targetnya ya. Target per unit usaha per bulan. Targetnya berapa gitu, ditulis aja. Misalnya itu saya isi coba 100. Ya, misalnya jumlah targetnya 1 bulan adalah 100 perawatan.
Kemudian yang tidak tercapai 30. Berarti yang tercapai adalah 70%. Nah, habis itu nanti ada baru dinilai seperti yang tadi, turun ke bawah. Nah, sama kayak yang tadi ya. Nah, misalnya ini apakah terapis sudah ikut training semua ya. Kalau udah ikut semua nilainya 5, kalau belum ya berarti 1, misalnya gitu ya. Sampai terakhir ya dinilai semuanya itu sama persis kayak tadi sih. Nah, nanti akan menghasilkan nilai akhir. Nilai akhirnya nanti dikurangi targetnya yang tercapai. Nanti menghasilkan total skor cabang atau unit usaha tersebut. Kemudian nanti keluar nilainya dan peringkat cabang gitu. Jadi nanti ada cabang peringkatnya yang baik, cukup baik dan sebagainya. Nah, nanti akibatnya apa? Akibatnya nanti kalau misalnya cabang tersebut masuk kategori A, tipe A, berarti dia jadi percontohan. Kalau tipe B, berarti dia belum bagus. Kinerjanya harus lebih ditingkatkan, targetnya harus lebih meningkat, dan seterusnya. Ini adalah untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini berlaku untuk seluruhnya ya. Jadi misalnya karyawan bagian keuangan, nanti bikin laporan harian. Kemudian nanti dilaporkan ke supervisornya. Jadi biar supervisornya tahu. Oh, cabang saya itu laporan hariannya pengeluarannya sekian. Stok opnenya sekian dan seterusnya. Kemudian setuju, baru nanti dilaporkan lagi by email ke kantor pusat. Nanti masuk ke kantor pusat bagian keuangan. Kemudian diterima dan dicek, cek benar apa enggak. Kemudian keuangan nanti bekerja sama dengan bagian SDM. Nah, nanti kan dicocokkan dengan absensi dan juga insentifnya. Itu nanti kemudian baru eksekusi gajinya. Kalau udah sesuai, udah pas, sesuai dengan absensi dan juga insentifnya, nanti baru transfer gaji. Nah, selain itu, bagian keuangan juga harus melaporkan ke Mas Rizky, ya, melaporkan tentang kondisi keuangan secara keseluruhan yang saya ceritakan tadi ya, membuat laporan konsolidasi, membuat laporan gabungan seluruh usaha. Nanti ini bertahap sih, jadi nggak langsungan harus bikin bagus laporan gabungan yang bagus gitu, nggak. Nanti kita sedikit-sedikit ya belajar, nanti kalau udah bisa nanti yang bikin yang bagusnya gitu. Jadi nanti nggak harus langsung bulan ini harus ada laporan konsolidasi, nggak. Nanti kita belajar dulu. Kalau sudah bisa, baru nanti kita bikin gitu. Jadi di laporan konsolidasi nanti akan ada alur modal, aluran kas dan sebagainya dari seluruh unit usaha. Jadi kelihatan itu nanti di Mas Rizky, oh iya saya bulan ini itu sudah store modal sekian di Dr. Yulia. Kasnya ternyata hasilnya sekian. Oh berarti ini misalnya kurang atau mungkin kinerjanya harus ditingkatkan atau mungkin sudah bagus dan sebagainya. Jadi nanti akan kelihatan gitu kinerja per unit usaha. Seperti itu. Nanti akan dilatih sama Mbak kita nanti di sesi berikutnya. Nah, ini yang bagian atau divisi yang terakhir. Divisi yang terakhir di kantor pusat itu ada bagian ini, pengembangan bisnis dan promosi tadi ya. Jadi kalau misalnya pengen buka cabang baru Dr. Yulia. Nah, itu kalau kemarin-kemarin kan terjadi kebingungan ya, siapa yang eksekusi, siapa yang survei, siapa yang melaporkan, kemudian menjadi agak lama gitu kan, saling lempar-lempar gitu. Nah, nanti tidak akan ada seperti itu lagi, nanti masuk ke unit ini ya. Orang-orang yang disinilah yang akan mengeksekusi misalnya buka cabang. Gitu. Atau mungkin ada pelayanan baru, ya, pelayanan baru atau perawatan baru ya, itu nanti juga bagian ini yang akan menindaklanjuti gitu. Misalnya di bagian di Dr. Yulia itu mau menawarkan layanan baru perawatan perawatan kulit baru gitu. Nah, itu kan nanti itu butuh orang ya, butuh orang untuk mengimplementasikan pelayanan itu. Nah, nanti di bagian ini ya, bagian ini yang akan mengurus gitu.
nggak lagi masuk ke Mas Rizky tapi ke bagian ini. Jadi nanti kayak yang kemarin usulan misalnya mandi rempah segala macam itu kan banyak yang nanya tapi belum ada ya. Dan nanti diusulkan di sini ya di bagian ini. Bagiannya nanti yang ngurus gitu. Kira-kira mandi rempah itu bagus nggak kita tawarkan? Terus di harga berapa? Nah, gitu. Harga berapa untuk ditawarkan mandi rempah gitu. Nanti yang ngurus bagian ini. Nah, itu startnya itu misalnya nih ini misal ya dari misalnya Mas Rizky minta ada yuk kita buka cabang Dokter Yulia di Tulungagung misalnya ya. Kemudian nanti ditugasin. Kemudian nanti bagian pengembangan bisnis itu melakukan survei, meneliti ya. Dia akan meneliti, mensurvei kira-kira di Tulungagung itu sebelah mana, di jalan apa, di daerah apa. Itu yang meneliti orang-orang yang di sini nih. Nanti diteliti, disurvei dan segala macam. Kemudian dibikin perencanaan. Perencanaan bisnis, perencanaan kantor cabang baru. Direncanakan mulai dari awal, dia jalannya, tempatnya di mana, butuh berapa duit ya, butuh modal berapa, butuh tenaga kerja berapa orang ya. Itu nanti perencanaan untuk pembukaan cabang baru itu nanti di sini. Nanti dibikin proposal, nanti diajukin ke Mas Rizky. Gitu. Kemudian selain diajukan ke Mas Rizky, nanti koordinasi dengan bagian keuangan dan SDM. Kenapa? Karena bagian keuangan itu kan nanti yang itu hubungannya dengan modal ya. Dia butuh berapa modal. Kira-kira dengan modal segitu itu keuangan saat ini bisa tidak? Kan harus disampaikan ke bagian keuangan makanya. Kemudian di bagian SDM itu untuk karyawannya tadi ya. Karena kalau buka cabang baru itu kan otomatis butuh orang baru yang dia kan sudah berpengalaman ya. Sudah berpengalaman, kemudian dia mempunyai apa ya integritas atau mempunyai tanggung jawab ya supaya nanti kantor cabang yang baru itu bisa berjalan. Jadi harus berhubungan juga dengan bagian SDM-nya untuk mempersiapkan orang-orangnya. Nah, baru setelah itu nanti setuju, kemudian barulah dibuka kantor cabangnya seperti itu. Jadi nanti ada alur-alurnya, jadi pengawasannya pun baik dari Mas Rizky sebagai owner itu juga bisa dipantau gitu dan juga nanti mengurangi job kerja dari ownernya supaya Mas Rizky itu nanti tidak wirawiri gitu, nggak wirawiri harus survei ke Tulungagung sendiri seperti itu kan. Jadi nanti tim inilah yang akan menggodoknya. Oke, ini dulu penjelasan dari saya.